Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan membahas matematika bangun ruang bagian sudut ya. Nah, ini ada 3, sudut antara 2 garis, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara 2 bidang. Nah, yang penting dalam menentukan sudut ini diperlukan adanya perpotongan. Oke, yuk kita langsung aja ke contoh soal biar lebih paham ya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk X. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dengan AC. Oke, ya kita gambar dulu. Oke, nah sekarang garis AH dengan AC. AH kita tebelin garisnya AH, lalu AC ada di bawah sini. Oke, nah setelah dibuat ada ini kan ada perpotongan ya. Nah di perpotongan ini kita hubungin nih, ini bentuknya kan udah ada 2 garis gini, kita hubungin biar jadi segitiga ya, dapat nanti di sini segitiga ACH. Oke, sudut yang diminta ya pasti sudut pertemuan antara garis AH dengan AC ini ya, berarti di sini. Oke, nah kalau misalnya ditinjau dari panjang sisinya, berarti ini diagonal sisi, ini juga diagonal sisi, ini juga sama diagonal sisi. Berarti segitiga ACH ini kalau dikeluarin panjang sisinya sama dong ya. Nah kalau misalnya panjang sisinya semua sama, berarti ketahuan sudut A pasti 60 derajat karena segitiga sama sisi ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke bagian B ya. Di bagian B tentukan besar sinus sudut yang dibentuk oleh EC dengan ABCD. Sekarang garis EC, kita tarik garis EC dengan bidang ABCD. Nah bidang ABCD itu kan bagian alas ini saya warnain atau saya arsir ya, ABCD di sini. Nah berarti nanti bertemunya itu di sini nih, ini titik sudut C ini pasti ketemunya. Kita tarik. Oke, dapat segitiganya ya, segitiga ACE. Nah dari situ gimana kita bisa menemukan sudutnya ya. Garis ini EC dengan bidang ABCD, berarti di sini ketemunya ya. Gampang kan dalam hal menentukan perpotongannya. Ya kita keluarin ACE. Nah panjang AC. Nah kalau misalnya di sini menurut kalian agak terganggu dengan X ini, kalian sebenarnya boleh mengarang angkanya ya. Kalian tentuin sendiri. Kalau misalnya kalian tidak suka dengan variabel, kalian boleh dengan angka ya. Di sini boleh kalian taruh misalnya angkanya 5 atau 4 ya, terserah kalian. Kalau saya mungkin lebih condongnya angka genap ya. Saya contohin aja rusuknya 4. Kalau ini 4, ini 4, berarti ini 4 akar 2 ya. Ingat ini hanya misal, jadi kalau di esai kamu mungkin boleh tulis misal X sama dengan 4 cm ya. Ini hanya untuk mengukur sudut aja yang boleh dipermisalin. Jadi AE nya adalah 4 dan EC adalah 4 akar 3. Oke. Nah dari sini kita bisa dapat, oh ya kenapa EC 4 akar 3, karena dia diagonal ruang. Nah kan sudutnya di sini, yang diminta sinus, berarti sin ECA adalah depan per miring, yaitu ini depan, ini miring, 4 per 4 akar 3, 1 per akar 3, atau kalau dirasionalin jadinya akar 3 per 3. Oke, mudah ya. Ya, kita lanjut lagi ke yang C. Bagian C masih kubus yang sama ABCDFGH, jadi kita gambar lagi aja. Sekarang yang diminta adalah tangen AE dengan BC. Kita tebelin garisnya, AE di sini, BC di sini. Nah, loh kalau misalnya nggak ketemu bagaimana? Kan harus ada perpotongan, ya kan? Nah, kalau kasusnya seperti ini, boleh kalian proyeksikan atau kalian anggap ini geser. Ya, ini saya anggap AE-nya geser ke BF. Oke. Jadi ketemu dong di sini.
Ya, hanya pada sudut yang boleh ya, ingat ya. Ya, kayak gini tuh hanya boleh di bagian sudut aja, jadi kita boleh geser gitu ya supaya dia ketemu. Ketahuan kan di sini pasti siku-siku kan? B, C, F. Nah, sekarang kalau misalnya siku-siku gini berarti sudutnya 90 derajat dong. Dapat deh. Berarti tangen dibentuk sama AE dan BC ini, tangen sudut ini ya, FBC adalah tangen 90 derajat, yaitu nilainya adalah tahingga. Oke, ya sekarang bagian D masih sama, kita gambar lagi. Oke, nah ini dia minta kosinus sudut yang dibentuk antara AHC dengan AFC ya. Kita gabungin dulu nih AHC. Satu lagi AFC, saya pakai yang berwarna lain deh. AFC. Nggak terlalu kelihatan ya warnanya. Nah, dari sini kelihatan nih, ketemu garis yang berpotongan yaitu garis AC. Ya. Nah, dari situ ketahuan berarti titik temunya itu di sini. Ya, di garis ini kan. Nah, berarti pertemuannya di sini dong. Nah, ini saya arsir. Oke, dapat segitiga di sini. Kita kasih nama ini O. Ya. Nah, kita keluarin. O, F, H. Ya. Nah, dari sini tadi kan rusuknya X. Nah, ini boleh kita misalin sebagai X juga kalau misalnya kalian suka. Kalau saya pakai angka aja ya. Jadi HF ini saya misalin masih sama yang 4 cm, berarti di sini 4 akar 2 karena dia diagonal sisi. Ya. Lalu di sininya 4. Oh iya, sudutnya diminta berarti di sini nih. Ada di sini. Ini saya warnain aja. Waduh, nabrak. Ya udah. Ya, ada di sini. Nih, kalau misalnya digambar ini. Ya. Nah, dia minta tentukan besar kosinus sudut yang dibentuk AHC dengan AFC. Berarti cos ini kan. Nah, ini bisa dengan aturan trigonometri. Sebelum dengan menggunakan aturan trigonometri, ya kita harus cari tahu dulu nih panjang OF. Yang jelas panjang OF sama panjang OH sama ya. Nah, OF-nya berarti cara mencarinya adalah dengan cara Pitagoras antara ini ya, rusuk sini 4 cm dengan 2 akar 2. Ya. Jadi 4 kuadrat ditambah sama 2 akar 2 kuadrat. Oke. Agak sulit nulisnya di situ, jadi saya pisahin ke sini. Jadi ini 16 tambah 8 atau akar dari 24 atau 2 akar 6. Ya. Dapat di sini 2 akar 6, 2 akar 6. Ya. Lalu kita bisa menggunakan aturan cos ya pada bagian trigonometri, di mana kalau rumus aturan cos itu adalah ini A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C cos A. Ya, ini adalah rumus aturan cos, di mana kalau misalnya ABC itu, jadi misalnya ini titik A-nya atau cos A-nya, A kecil ada di sini. Ya, kalau misalnya ini B besar, ini C besar, B kecilnya ada di sini dan C kecilnya ada di sini. Ya, di hadapan titik sudutnya. Nah, dari sini kita dapat kalau dia mau pakai cos A, ya, berarti yang dipakai adalah sisi yang mengapit sudut A ini. Sisi yang mengapit itu apa? B sama C. Ya, kalau diadaptasikan di sini, berarti nanti sisi yang mengapit sudut ini adalah ya 2 akar 6 ini sebagai B sama C-nya. Oke? Berarti ini 2 akar 6 kuadrat tambah 2 akar 6 kuadrat dikurang 2 kali 2 akar 6 kali 2 akar 6 dikali cos
Di sini karena saya kasih nama O, berarti ini cos O besar. Berarti di sini bukan A kecil kuadrat, tapi O kecil kuadrat ya. Dimana O kecil itu adalah 4 akar 2. Ya, gampang kan? Nah, dari sini berarti kita dapat, ini kita hitung 16 kali 2 32 sama dengan 2 akar 6. Kalau di kuadrat berarti jadinya 4 kali 24 tambah 24 atau 48 nantinya ya. Ditambah sama ini 2 dikali 24 kali cos O. Saya pindah ruas yang minus ini, saya pindah ruas ke sana jadi positif ya. Jadi ini positif 48 cos O sama dengan 48 dikurang 32. Nah, ini gini deh, maaf ya, biar muat aja. Berarti ini cos O adalah 48 dikurangin 32, nilainya adalah 16 per, ya, ini 48 pindah ke sini sebagai pembagi. Jadi dapat deh nilai cos O nya adalah 1/3. Nah, begitu cara kerjanya dari A sampai D ya, nggak susah ya. Nah, nanti ada latihan soal, kalian bisa coba latihan untuk bisa lebih memantapkan kemampuan kalian dalam bangun ruang. Nah, bagaimana? Bisa kan mengerjakannya? Nah, tetap semangat belajar ya. Sampai segini dulu materi yang kami berikan bagian bangun ruang. Berarti ini adalah bagian akhir dalam bangun 3 dimensi. Oke? Terima kasih sudah belajar bersama kami. Please subscribe, comment, and like video kami. Dan nantikan video pembelajaran dari kami berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.